Hi guys, welcome back to TGIF, Thank GDPR, it's Friday. Nah, jadi GDPR Network merupakan digital agency yang bergerak di bidang programmatic advertising yang berfokus pada audiens dan juga data. Nah, ada yang tahu nggak sih sekarang kita di episode berapa podcast kali ini? Udah banyak banget sih sebenarnya. Kita udah banyak banget guys. Tapi yang pasti ini udah masuk episode 9. Episode 9 guys, sepanjang dong sih. Sepanjang ini udah banyak banget. Nah, mungkin udah nggak asing lagi kali ya guest star kita, kayak nggak perlu diperkenalkan kembali. Nah, pokoknya ini Kak Putri di sini. Halo. Mungkin kita langsung aja kali ke topiknya. Nah, Boleh. topik kali ini tuh seru banget karena kita mau bahas mengenai real life case studies yang pernah dipegang sama GDPN. Ya. Nah, Kak Putri aku mau nanya nih, ada nggak sih campaign yang udah dijalanin yang paling berkesan buat kakak deh? Mungkin yang berkesan yang baru-baru ini aja kali ya. Apa tuh? Sebenarnya kita tuh punya satu produk baru di GDP Network. Kalau kalian belum tahu ya, namanya itu Co-Marketing Solution. Wow. Belum tahu ya? Jujur belum, boleh kali jelasin. Oke, dijelasin sedikit ya, apa itu Co-Marketing Solutions. Jadi sebenarnya Co-Marketing Solutions itu campaign yang berfokus di upper funnel. Ini memang kan kalau yang kita tahu gitu ya, upper funnel tuh oke lah, main KPI atau primary KPI paling cuma sampai ke impression atau reach. Nah, dengan Co-Marketing Solutions ini bukan cuma sekedar, oh ya udah ini cuma upper funnel awareness campaign, kita cuma bisa dapat impression sama reach. Enggak, itu enggak kayak gitu ya. Ini tuh lebih dari sekedar itu, ada measurable impact. Dimana kalau kita menjalankan campaign ini, kita juga bisa tahu berapa banyak sih, misalnya suatu brand gitu yang ngejalanin campaign ini. Oke, main KPI primary-nya itu impression sama reach, tapi dia juga bisa nge-track berapa banyak sih conversion yang terjadi dari campaign awareness ini. Sampai ke conversion, Betul. sampai ke penjualannya bisa ke-track. Iya. Wow. Keren kan? Nah, ini tuh Co-Marketing Solution ini GDPN doang atau sama ada collab sama yang lain nih? Jadi ya kita ngejalanin campaign-nya juga berkolaborasi ya. Antara GDP Network dan juga Blibli.com. Jadi kalau misalnya kalian marketer, brand ataupun agency gitu ya, brand kalian punya store atau official store di Blibli, boleh banget coba campaign yang namanya Co-Marketing Solution ini. Dengerin guys, pokoknya brand-brand yang mau bisa lah Co-Marketing Solution sama GDPN dan Blibli. Nah, apalagi nih yang beda gitu, apalagi yang bikin beda dari Co-Marketing Solution dengan kayak programmatic biasanya. Ya. Kalau yang beda ya, jadi kan tadi Co-Marketing Solution ini tuh punya kemampuan untuk nge-atribusi. Yang udah seperti tadi aku jelasin, dia nggak cuma, kan ngasih kita matrix impression, reach atau engagement gitu ya. Tapi kita juga bisa sampai ngelihat, berapa banyak penjualan atau konversi yang terjadi di campaign awareness ini. Jadi kan itu dia ngasih kayak sesuatu yang lebih detail gitu kan. Terus juga kalau misalnya, artinya kayak kamu menjalankan campaign awareness ini nggak cuma membuang-buang uang untuk reach atau impression aja. Oke. Jadi nggak cuma brand awareness, tapi hasil yang klien dapat tuh datanya konkret banget, lengkap. Betul. Sampai ke ujung-ujungnya, ke penjualannya. Gila, bener banget guys. Nah, untuk sekarang ini nih, pernah nggak sih ngejalanin Co-Marketing Solution di sini di GDPN? Tentu pernah dong. Wah, apa tuh? Nah, jadi sebenarnya tadi ya, sebelum masuk ke campaign, kita pernah nggak sih jalanin campaign? Sebenarnya ada satu lagi perbedaan yang amat penting nih ya. Apa? Gak cuma tadi awareness campaign, terus dia bisa nge-track ke penjualan gitu ya. Tapi yang pasti kita itu ada real time tracking. Dimana kalau misalnya real time tracking ini kita tuh bisa langsung lihat, sekarang angka konversinya segini nih. Nah, itu tuh kita bisa banget langsung melakukan yang namanya optimisasi gitu kan, ke arah konversi. Karena kita tuh berkolaborasi sama yang namanya Blibli.com gitu kan, e-commerce-nya. Nah, kita tuh bisa juga pakai retargeting audience, yang mana kan kalau misalnya audience orang yang ke e-commerce itu kan merupakan orang-orang yang punya higher intent gitu ya. Dia kan pasti udah punya kemauan untuk membeli, untuk sekedar add to cart apa. Nah, itu tuh bisa makin naikin conversion-nya gitu. Menargetan ke orang-orang itu. Jadi intinya bukan target orang-orang yang baru lihat iklannya, tapi target-target yang orang-orang yang emang punya intent buat membeli. Retargeting lagi. Wah, gila. Itu sih meningkatkan conversion banget ya. Itu salah satu cara untuk meningkatkan conversionnya. Waduh. Kalau untuk tadi, ada nggak brand yang jalan di GDP Network yang pakai co-marketing? Yang pasti ada. Jadi
ada salah satu brand, aku kalau boleh cerita, ini tuh dia tuh brand FMCG. Nah, pada saat dia menjalankan co-marketing ini, emang brand atau produk yang memang dia gunakan untuk campaign ini tuh dalam kategori beverage atau minuman. Oke. Gitu ya. Nah, sebenarnya hasil yang paling signifikan ya setelah dia menjalankan, jadi kita tuh membandingkan 3 bulan sebelum dia menjalankan campaign ini sampai dia tuh dia jalan dalam periode waktu 2 bulan. Setelah dia menjalankan gitu ya, terus kita bandingkan hasilnya. Setelah dia menjalankan co-marketing ini, GMV-nya dia itu naik hampir 2 kali lipat. Hanya dalam 2 bulan. Iya. Pakai co-marketing. Iya. Guys, GMV naik 2 kali lipat hanya dalam 2 bulan, guys. Gila banget. Nah, pokoknya jadi kesimpulannya ya, bisa aku simpulin gitu ya, co-marketing solution tuh nggak hanya sekedar campaign upper funnel biasa. Jadi tuh kita punya matrix yang bisa track lebih dalam, lebih detail, dan dampaknya tuh nyata gitu kan. Nah, kemudian jadi kalau misalnya masih ada orang-orang yang bingung mikirin gimana sih cara ningkatin hasil campaign tuh gimana, boleh kali coba co-marketing solution dengan kita beli gitu kan ya. Betul. Oke, mungkin untuk podcast kali ini sampai sini dulu aja. Benar-benar menarik sih pembahasannya karena sebelumnya jujur aku nggak tahu co-marketing solution itu apa. Tapi sekarang jadi tahu dan kalian juga jadi lebih paham. Dan siapa tahu kalau ada yang interested bisa kontak-kontak kami. Gitu. Nah, pokoknya kita juga bakal terus bikin podcast yang menarik topik-topiknya. Pokoknya kalian stay tune untuk podcast berikutnya. Dan juga untuk podcast kali ini jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe di bawah ini. Bye!